Pemirsa, seorang ibu dan seorang anaknya tewas dalam musibah kebakaran sebuah ruko di Purbalingga, Jawa Tengah. Kebakaran diduga dari kompor yang masih menyala. Sebuah ruko di Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu dini hari terbakar. 2 orang tewas terdiri dari seorang ibu pemilik ruko dan anaknya yang berumur 7 tahun. Api diduga berasal dari kompor yang masih menyala. Ruko yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membakar seluruh bangunan. Korban sempat menyelamatkan 2 anaknya, namun korban tewas terjebak api saat berusaha menyelamatkan anaknya yang lain. Laporan langsung dari tempat kejadian. 2 unit mobil pemadam dari Satpol PP Purbalingga dikerahkan untuk memadamkan api. Jadi pada jam 1 kurang. Dalam ada 4, yang 2 selamat. Anak yang pertama dan anak kedua masih selamat. Jadi dimungkinkan anak ibu ini mau menyelamatkan anak yang paling kecil, tapi karena bakarnya terlalu cepat, karena kan rumah ini semi permanen terbuat dari bambu dan kayu, sehingga mungkin cepat. Kemudian coba akses keluar, ini kan karena ruko mepet, mungkin juga ada etalase menghalangi sehingga keluarnya susah, api cepat bakar. Tim Inafis dari Polres Purbalingga diterjunkan untuk menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. 4 orang tewas dalam kebakaran rumah di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Seluruh korban merupakan satu keluarga yang terjebak saat api membakar rumah mereka. Api membakar sebuah rumah panggung di Kesu, Toraja Utara, Sulawesi Selatan dini hari tadi. Petugas kebakaran dibantu warga bahu-membahu memadamkan api. Penghuni rumah yang terdiri dari seorang nenek, seorang ibu, dan 2 anak balita meninggal dunia. Keempat korban tak sempat menyelamatkan diri sehingga terjebak karena api cepat membesar dan menjalar. Kami lihat tadi di TKP bersama tim identifikasi terbakar dan sudah tidak bisa dikenal korbannya yang 4 orang itu. Dan untuk sementara ini keempat mayat dibawa ke Rumah Sakit Pongtiku, Kabupaten Toraja Utara. Api diduga berasal dari dapur rumah. Para korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit. Sementara polisi masih menyelidiki kasus kebakaran ini. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah bengkel mobil di Boyolali, Jawa Tengah ludes terbakar. Akibatnya sejumlah mobil hangus dan 1 karyawan terluka. Bengkel mobil di Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah ludes terbakar pada Sabtu pagi. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api yang sudah menghanguskan seluruh isi bengkel. Kurang 1 jam, api dapat dipadamkan setelah 3 unit mobil damkar dikerahkan. Diduga api berasal dari tangki bensin yang tiba-tiba terbakar saat salah satu pegawai bengkel akan membersihkannya. Akibat peristiwa ini 1 orang terluka dan dilarikan ke rumah sakit serta kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sering berselisih paham, seorang warga di Penjaringan, Jakarta Utara nekat membakar rumah tetangganya sendiri. Beruntung anak korban mengetahui aksi pembakaran ini dan langsung berupaya memadamkan api. Seorang laki-laki di Penjaringan, Jakarta Utara nekat membakar rumah tetangganya sendiri lantaran istri pelaku sering salah paham dengan korban. Percobaan pembakaran terekam CCTV. Diduga pelaku telah merencanakan aksinya dan rela terjaga hingga dini hari untuk membakar rumah tetangganya. Beruntung aksinya diketahui oleh anak korban yang mencium bau bensin lalu memeriksa keadaan di depan rumahnya dan berusaha memadamkan api yang sudah membakar jendela rumahnya. Pelaku yang berusia 60 tahun ini sempat melarikan diri ketika mengetahui aksinya diadukan ke polisi. Unit Reskrim Polsek Penjaringan akhirnya menangkap pelaku. Si HA ini menyalakan korek api dan membakar handuk, kemudian handuknya dilempar ke tempat yang ada bensinnya. Kemudian si anaknya
pelaku terhadap korban. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 178 KUHP tentang perusakan barang, melakukan pembakaran yang disengaja dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Polisi menangkap pelaku pembakaran di rumah dan kendaraan di Jember, Jawa Timur. 9 orang ditahan dan dijadikan tersangka dalam konflik batas lahan garapan tersebut. Sembilan pelaku ditahan Mapolres Jember. Para petani kopi warga Kalibaru Banyuwangi ini diduga membakar sejumlah rumah dan kendaraan warga di Desa Mulyorejo, Silo, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Menurut Kapolres Jember, AKBP Heri Purnomo, aksi kekerasan ini dipicu kekesalan para pelaku karena kopi di lahan mereka kerap hilang dicuri. Batas lahan garapan juga kerap menjadi pemicu perselisihan. Bahwa masalah ini dilatar belakangi adanya dugaan pencurian hasil panen kopi yang dimiliki oleh masyarakat Kalibaru. Salah seorang warga dari Desa Kalibaru ini ada yang jadi korban penganiayaan dan saat ini untuk berkasnya sudah tahap 1. Kasus pembakaran oleh orang tidak dikenal sebelumnya terekam warga. Setidaknya 4 rumah dibakar dan 3 rumah lainnya dirusak. Selain itu, para pelaku juga membakar 2 mobil dan 9 unit motor. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang paripurna pemberhentian masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah berlangsung ricuh. 2 wakil rakyat saling lempar dan nyaris adu jotos. Sidang paripurna DPRD Kabupaten Maluku Tengah diwarnai kericuhan. Muhammad Kudus Teuwayo, anggota DPRD asal fraksi Partai Amanat Nasional, melempar mikrofon saat sidang tengah berlangsung karena tak terima hak bicaranya dibatasi oleh Marsuden Labahawa hingga kericuhan tak terhindarkan. Kondisi terus memanas setelah anggota DPRD lain ikut menyerang anggota legislatif asal fraksi PKS itu. Kapolres Maluku Tengah dan sejumlah anggota polisi termasuk Satpol PP yang hadir saat rapat segera melerai para wakil rakyat sehingga kericuhan dapat diatasi. Sidang paripurna ini membahas pemberhentian masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah, Tuasikal Abua Marlatu Leleuri. Dari Maluku Tengah, Nurdin Abdullah, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menyatakan siap menjadi Presiden Republik Indonesia 2024. Hal ini dikatakan Caimin di hadapan pendukungnya di Sidoarjo, Jawa Timur. Deklarasi dukung Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024 berlangsung di Gor Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu sore. Massa yang hadir merupakan relawan dan simpatisan Caimin dari berbagai daerah di Jawa Timur. Di hadapan massa pendukungnya, Muhaimin menyatakan siap menjadi Presiden Republik Indonesia 2024 untuk mewujudkan berbagai keinginan masyarakat menuju Indonesia adil dan makmur. Untuk satu tekad, merubah nasib rakyat dan bangsa kita, betul? Merubah nasib warga Nahdien dan Nahdiyat, betul? Merubah nasib warga Jawa Timur. Selain deklarasi juga dihadirkan sejumlah musisi seperti Jamrud dan The Massive untuk menghibur puluhan ribu relawan dan simpatisan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Jelang Pilpres 2024, santri di Kabupaten Sorolangun, Jambi mendeklarasikan dukungan untuk Ganjar Pranowo menjadi Presiden 2024. Sementara di Pekanbaru, emak-emak sahabat Sandiaga Uno menggelar bazar sembako murah untuk membantu meringankan masyarakat. Bertempat di Pondok Pesantren Al-Fatah Jambi, ribuan santri beserta kiai, ustadz, dan ulama melantunkan sholawat dan doa bersama untuk kemajuan Indonesia, sekaligus mendoakan Ganjar Pranowo menjadi Presiden 2024. Menurut pimpinan Pondok Pesantren Al-Fatah, Ganjar merupakan tokoh yang nasionalis juga religius, serta dekat dengan kalangan ulama dan pondok pesantren. Ganjar juga dinilai telah membawa perubahan di Jawa Tengah
terutama dalam bidang infrastruktur dan kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Sementara di Pekanbaru, relawan UKM Emak-Emak Sahabat Sandi Uno menggelar pasar murah di Jalan Juanda, Pekanbaru. Bazar sembako murah digelar untuk membantu masyarakat memenuhi sembako sehari-hari dengan harga yang terjangkau sesuai dengan program yang dicanangkan Sandiaga Uno. Diketahui pasar murah UKM Emak-Emak Sahabat Sandi Uno sudah digelar di 8 kecamatan dan disambut antusias masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi menyatakan dirinya bergabung dengan Partai Persatuan Indonesia pimpinan Haritanu Sudibyo. Gagasan tentang kemajemukan modernisasi beragama dan politik untuk kesejahteraan menjadi alasan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat itu untuk bergabung dengan Partai Perindo. Siapa yang tidak kenal dengan Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi? Selain terkenal sebagai pemuka agama, Tuan Guru Bajang juga pernah menjabat sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat 2 periode. Lulusan Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir ini juga dikenal sebagai seorang politikus senior yang pernah menjadi anggota DPR RI. Jelang pemilu 2024, Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi melabuhkan pilihan politiknya ke Partai Perindo pimpinan Haritanu Sudibyo sebagai Ketua Harian Nasional. Gagasan kemajemukan, moderasi beragama, dan politik untuk kesejahteraan rakyat menjadi alasan kuat TGB berjuang bersama Partai Perindo. Dari sisi penghormatan, komitmen terhadap kemajemukan, kemudian moderasi beragama, kemudian juga nilai-nilai bagaimana berpolitik itu bukanlah sebagai tujuan, tapi instrumen untuk menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dan semua itu dibingkai bahwa apapun yang kita kerjakan, Indonesia nggak boleh semakin lemah, tapi persatuannya harus semakin kuat. Nah, jadi itu hal-hal yang menjumpakan saya lah sama beliau gitu, sehingga ketika beliau meminta saya untuk bersama-sama di Partai Perindo, kemudian menunjuk saya gitu sebagai Ketua Harian Nasional ya, dengan tugas-tugas yang sangat strategis, ya saya terima dengan baik. Bersama Partai Perindo, Tuan Guru Bajang akan berkolaborasi dalam memenangkan pemilu 2024 untuk mewujudkan Indonesia sejahtera melalui politik kebangsaan dan politik santun. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Keuangan terus berupaya memulihkan perekonomian, salah satunya dengan menurunkan defisit negara. Tujuannya untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat serta memperkuat pendapatan negara. Hal ini dibahas dalam webinar MNC Forum ke-65 yang dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Suhazil Nazara. Kementerian Keuangan terus melakukan beragam upaya untuk memulihkan perekonomian Indonesia. Salah satunya dengan cara menyehatkan APBN melalui penurunan defisit, peningkatan penerimaan pajak, dan efisiensi belanja negara. Hal ini sesuai dengan arah kebijakan fiskal di tahun 2023 yang fokus mendorong peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Rencana tersebut disampaikan Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Suhazil Nazara, dalam webinar MNC Forum ke-65 Indonesia Economy Outlook 2022-2023 dan Corporate Business Update. Tahun depan, Indonesia tidak akan lagi melakukan defisit di atas 3%. Defisit kita turunkan, dan ini timingnya sangat pas. Kalau suku bunga menjadi lebih mahal, ya udah kita kurangin utangnya. Tapi kita tetap memberikan booster untuk perekonomian, stimulus untuk perekonomian. Dalam Corporate Business Update, Executive Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo menyampaikan rencana besar korporasi untuk melakukan penggabungan entitas bisnis atau merger PT Global Mediacom Tbk dengan PT MNC Nusantara Citra Tbk. Kalau time frame diharapkan tahun depan. Saya sangat berharap tahun depan ini adalah tahun terbaiknya MNC Group. Semua udah pada lari ya, Pakaian udah buka. Nanti golf buka. Golf terbaik di Indonesia. Terus private clubhouse-nya sudah di-launch, ya kan. Movieland udah jalan, ya kan. Terus apalagi yang ya Westin Bali pasti sudah bagus lah. Pandemi seperti sekarang kan nggak bahaya. Terus kemudian apalagi di sana Music and Art Center itu sudah jalan, ya kan. Extension hotelnya juga sudah selesai tahun depan. Itu dari sisi entertainment hospitality ya. Terus di media sendiri kita punya digital kan masih banyak yang baru-baru.
Ya kan, mobile games ini nanti kalau di launch begitu betul berhasil, ya, sudah dites yang ini Fight of Legend katanya bagus. Rencananya, merger kedua entitas ini akan disebut The New BMTR yang akan membawa perusahaan kian menguat hingga ke pasar internasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Pusaka tombak Yai Wijaya Mukti milik pemerintah Kota Yogyakarta menjalani prosesi jamasan. Ritual itu dilakukan oleh abdi dalam Keraton Yogyakarta sebagai wujud pelestarian seni dan tradisi budaya. Para abdi dalam ini membawa tombak Kiai Wijaya Mukti, pusaka milik pemerintah Kota Yogyakarta, dari ruangan Wali Kota Yogyakarta kemudian diarak mengelilingi area Balai Kota. Setelah diarak, tombak Kiai Wijaya Mukti yang merupakan pemberian Raja Keraton Yogyakarta Hamengkubuwono X yang dibuat tahun 1921 ini dibersihkan. Ritual itu adalah mana simbol bagaimana sebuah pusaka itu harus selalu diuri-uri, dijaga, dibersihkan dari unsur-unsur yang tidak baik gitu ya. Dan dimulai dari ada sebetulnya makna simbolnya itu menghilangkan karata, tapi itu simbol untuk menghilangkan daripada hal-hal yang tidak baik gitu loh. Jadi itu adalah makna-makna simbol yang harus dilaksanakan. Jadi pusaka itu adalah sebuah yang diagungkan, yang itu harus bersih dari segala hal-hal yang tidak baik. Keberadaan pusaka ini juga mengisyaratkan adanya pesan-pesan luhur atau simbol kekuatan moral bagi pemimpin untuk selalu berusaha memakmurkan rakyatnya. Bagaimana kita memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pelestarian kebudayaan Kota Yogyakarta itu sendiri, dan juga bagaimana kemudian kita sebagai pelayan masyarakat nantinya juga bisa memberikan kebaikan, bisa memberikan manfaat dan untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Kota Yogyakarta. Jamasan ini digelar setiap tahun di saat bulan Suro Penanggalan Jawa sebagai wujud pelestarian seni dan tradisi sebagai budaya lokal. Dari Yogyakarta, Anissa Rizkia, Fadolikus Hendarto, iNews melaporkan.